Halo great people, kembali bertemu gue dengan John Christopher di channel Frugal Coffee Roaster. Kita akan bahas beberapa mitos yang paling sering beredar di kalangan penyeduh kopi dan para home brewer dan para barista dan para penikmat kopi. Yang pertama adalah coffee shop yang mesinnya pakai La Marzocco dan IK43 atau IK43, kopinya pasti enak. Banyak orang yang menganggap kalau sebuah coffee shop yang menggunakan mesin espresso mahal mereknya apapun itu, ada LM, ada Black Eagle atau apapun itu, dan grindernya pakai IK, pasti kopinya enak. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu, Ferguson. Peralatan yang bagus memang bisa membantu menghasilkan kopi yang lebih konsisten dan memaksimalkan potensi biji kopi. Namun, rasa akhir dalam manual brew atau espresso tetap dipengaruhi oleh banyak faktor. Yang pertama, mulai dari kualitas biji kopi, proses roastingnya, roast profile-nya, resep yang digunakan, kalibrasi dengan grinder, kualitas air, sampai kemampuan barista untuk melakukan eksekusi di ekstraksi. Jadi ibaratnya, kita punya kamera mahal, Leica, satu kamera 100 juta, tidak membuat otomatis orang yang nggak bisa foto jadi fotografer hebat. Begitu juga dalam kopi, alat yang bagus adalah pendukung, tapi bukan penentu utama. Jadi great people, mesin mahal dan grinder kelas atas memang jadi nilai tambah, tetapi bukan jaminan bahwa kopi yang disajikan pasti enak. Mitos yang kedua, kopi proses honey melibatkan madu pada prosesnya. Untuk kalian yang suka di madu, proses honey menjadi sangat nikmat. Jadi nama proses honey memang sering membuat orang banyak mengira kalau kopi ini diproses menggunakan madu, di layering pakai madu, disiram pakai madu. Padahal kenyataannya tidak ada madu yang ditambahkan sama sekali dalam proses honey. Istilah honey berasal dari lapisan lendir atau mucilage yang masih menempel pada biji kopi setelah kulit buahnya dikupas. Lapisan ini memiliki tekstur lengket seperti madu, sehingga proses ini kemudian dikenal sebagai honey process. Nah, dalam prosesnya kulit buah kopi dibuang, tetapi sebagian mucilage sengaja dibiarkan menempel saat proses pengeringan terjadi. Jadi, hal ini yang dapat memberikan karakter yang lebih manis, bodi yang tebal, dan kompleksitas yang berbeda dibanding proses wash. Meskipun namanya honey, proses kopi ini tidak diproses menggunakan madu. Mahal bet. Yang memberikan karakter manis adalah proses pengolahan atau kandungan alami dari buah kopi itu sendiri. Mitos yang ketiga, espresso mengandung kafein yang paling tinggi daripada filter kopi. Jadi banyak orang yang mengira espresso adalah minuman kopi dengan kandungan kafein paling tinggi karena rasanya yang pekat dan intens. Padahal jika diteliti lebih jauh, jika dilihat dari total kafein per sajian, belum tentu demikian. Orang berpikir espresso kafein pasti lebih tinggi. Ternyata tidak, Ferguson. Espresso memang memiliki konsentrasi kafein yang tinggi dalam volume yang kecil, tapi espresso dibuat dengan waktu yang sangat singkat, 30 detik. Sedangkan untuk membuat kopi filter atau manual brew, kita membutuhkan waktu yang lebih lama, 2 menit minimum. Semakin lama kopi itu diseduh, maka akan semakin banyak juga kandungan kafein yang terekstrak. Jadi sebenarnya bisa disimpulkan bahwa filter kopi memiliki kandungan kafein yang lebih banyak daripada espresso. Jadi memang secara rasa espresso lebih pekat, lebih intens. Tapi bukan berarti selalu memiliki total kafein yang paling tinggi. Coba minum espresso sama minum kopi tubruk yang udah ditubruk setengah jam. Lihat lebih melek yang mana, great people. Tes. Kemudian kita masuk ke mitos yang keempat. Kopi decaf tidak mengandung kafein sama sekali. Jadi banyak orang di luar sana, great people, yang mengira decaf berarti kopi yang benar-benar bebas kafein. Padahal decaf adalah singkatan dari decaffeinated, yaitu kopi yang sebagian besar kandungan kafeinnya telah dihilangkan. Jadi decafein bukan 100% tanpa kafein. Karena dalam proses decaffeination, sebagian besar kafein diekstraksi dari biji kopi sebelum kita roasting. Tapi biasanya masih ada kafein yang tersisa. Memang jumlahnya kecil banget, lebih rendah dari kopi biasa, tapi tidak pernah benar-benar jadi nol. Jadi sebagai gambaran ya, secangkir kopi decaf umumnya masih mengandung 2-15 mg kafein. Oke, sementara kopi biasa yang kita seduh biasa itu biasa range-nya kafein 80-200 mg, atau lebih tergantung kepada metode dan jenis kopi itu tersendiri. Oke, jadi jika great people pilih decaf karena ingin mengurangi konsumsi kafein, decaf bisa jadi pilihan yang tepat. Tapi kalau great people pikir decaf tidak mengandung kafein, kalau decaf aman buat apapun yang problem yang gue punya karena tidak ada kafein sama sekali, itu adalah mitos.
Oke, dan kita punya mitos kelima. Ada orang yang bilang, kalau nyeduh di rumah atau jadi home brewers atau home brewing bikin lebih irit. Jadi banyak orang mulai home brewing karena ingin lebih hemat dibanding beli kopi di kafe setiap hari. Ya memang, kalau tujuannya hanya membuat kopi untuk dinikmati sendiri di rumah, kita minum sendiri nih, memang biasanya lebih irit, memang. Tapi seringkali setelah masuk lebih dalam ke dunia kopi, diracunilah kalian oleh racun-racun baru. Awalnya cuma beli 1 dripper, besoknya punya 5 dripper. Habis itu awalnya beli timer CS3, tiba-tiba jadi Comandante, tiba-tiba jadi Kino. Dan dari awalnya beli kettle 200.000, tiba-tiba jadi beli Velo 3 juta. Terus awalnya cuma nyeduh kopi yang normal-normal, beli Fugol paling cuma beli Malabar Black Tea, tiba-tiba jadi Watermelon Smash, tiba-tiba jadi Panama Geisha. Jadi buat bapak-bapak yang sudah berkeluarga, tantangan terbesarnya bukan mencari kopi yang enak, tapi mencari alasan yang masuk akal ke istri kita ya pas ada paket baru datang. Nanti pertanyaannya, lu beli apa lagi? Bini gue juga kayak gitu soalnya. Jadi teman-teman lihat, kalau teman-teman mau nyeduh di rumah untuk berpikir supaya kita lebih hemat, jawabannya tergantung. Kalau memang kita fokus ya hanya dengan 1 alat seduh, 1 dripper, 1 kettle, dan kita nggak mikir yang lain-lain, kita memang cuma mau seduh pakai alat yang ada, kopinya berbeda-beda, itu bisa jadi hemat, benar. Tapi kalau kita into ke dalam kopi, kita makin mau belajar tentang kopi, biasanya ada keinginan-keinginan untuk upgrade peralatan kita. Home brewing ini sama kayak kita main game. Jadi main game awal-awal, kita punya armor nih, armor kita cuma +1, sarung tangan yang biasa aja, armornya yang biasa aja, HP kita, health point kita dikit, masih 100. Tapi kita naik level, ya kita udah ngerti, oh ternyata level berikutnya udah naik nih. Armornya ganti nih, headnya ganti, glove-nya ganti, armornya ganti, HP kita yang tadinya 100 jadi 1000 gitu. Itu kan butuh biaya. Nah makanya balik lagi, alangkah lebih baik kalau Great People benar-benar mengerti variabel seduh kopi dengan peralatan yang udah Great People punya dari awal, sampai Great People akhirnya ketemu temen atau dapat alat atau bisa cobain alat yang kok rasanya gue nggak bisa dapet ya pakai alat gue yang setiap hari gue pakai. Nah oleh karena itu Great People punya kesempatan untuk upgrade. Tapi jangan sampai yang terjadi adalah grinder Great People terlalu banyak seperti gue. Akhirnya terjadilah perpecahan di dalam rumah tangga gue. Oke? Izin untuk istri-istri yang suaminya suka belanja-belanja alat-alat kopi. Nah, kalau ada istri-istri yang di luar sana yang suka ngomel, nih suami gue beli alat terus nggak kelar-kelar. Nah, tulis di kolom komentar. Tolong berikan curhat kalian, oke? Oke, Great People. Terima kasih hari ini. Semoga apa yang gue bahas bisa jadi insight yang baik buat Great People. Tapi jika ada sanggahan, gue nggak setuju. Ini bukan mitos, ini fakta. Tulis juga di kolom komentar. It's okay. Jadi jangan lupa Great People. Jangan lupa apa? Jangan lupa apa? Jangan lupa cek Tokopedia, cek Shopee, cek Blibli.com, cek shop Tokopedia kita, cek website kita. Ada kopi-kopi dari Fugol Coffee Roaster. Oke? Great People, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan jika ini bermanfaat, share ke teman-teman Great People semua. Oke? Terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya. Izin istri-istri, izin.